warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda, ustadz ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah lah hingga pada saat ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan rutinitas harian lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya atau Ustadz menyampaikan tausiah ceramah singkat dengan judul Feeling Good di bulan Ramadan. Bila kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakatlah kepadanya. Buatlah jalinan ikatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita tidak akan kecewa karena janji-janji Allah itu pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pun sebaliknya, bila kita berharap pada manusia, maka kekecewaanlah itulah yang akan kita dapatkan. Maka berakatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan nyaman, tenang menjalankan hari-hari kita dengan ceria dan feeling good. Jadikanlah niat kita menolong orang lain karena Allah pasti akan menolong kita. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Berangkat dari hadis tersebut, memungkinkan bagi kita tidak masalah kita memberikan bantuan kepada siapapun, namun pada akhirnya bantuan kita tidak diakui, tidak diapresiasi oleh mereka. Tetapi Allah lah yang akan mengapresiasi bantuan yang kita berikan berupa ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan bantuan kepada satu keluarga. Kemudian satu keluarga ini memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina dengan salah satu seorang sahabat Nabi. Dari fitnah inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah tidak akan memberikan bantuan lagi kepada satu keluarga tersebut. Hingga Allah menegurnya dalam surat An-Nur ayat 22. "Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah." Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah engkau tidak ingin Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayah bunda, ustadz ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan ini pernah juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah memberikan makanan secara rutin kepada pengemis buta ini. Ketika Rasulullah menyuapi pengemis tersebut, apa yang dilakukan oleh pengemis itu? Pengemis itu mengatakan kurang lebih seperti ini, "Wahai Tuan, tahukah engkau bahwasanya Muhammad itu tukang sihir,
Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang dusta. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sabar, tidak dendam, dan tetap memberikan bantuan makanan kepada pengemis buta tersebut. Hingga pengemis buta ini masuk Islam ketika Rasulullah SAW wafat. Begitu mulianya keteladanan beliau, meskipun beliau memberikan bantuan dengan ikhlas, namun tidak diapresiasi. Tapi berangkat dari firman Allah tadi, maafkanlah dan berlapang dadalah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari kita tanpa kita sadari. Maka keteladanan ini bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Ayah bunda, ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dapat menampik bahwasanya motivasi dari atasan kita, dari guru-guru, ulama-ulama atau siapapun, kita menjadi termotivasi untuk melakukan segala hal. Namun tidak bijak bila itu kita jadikan landasan pikiran kita, hati kita. Tetap kita menjadikan motivasi itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti kita akan merasa ceria, senang, feeling good, khususnya di bulan Ramadan ini. Mood kita akan selalu terjaga dengan ceria untuk menjalankan hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.